Hi again everybody, welcome back again Bitcoin Update. So teman-teman, Bitcoin Update yang saya lakukan saat ini adalah momen sebelum FOMC Press Conference. Jadi kemarin kita udah sempat kasih warning ya soal kekhawatiran ya menjelang FOMC Press Conference itu sebenarnya market bisa dibuat lebih manipulatif. Dan biasanya eksekusi yang dilakukan oleh para institusi itu kecenderungan menunggu sampai adanya kejelasan atau green light lah dari penjelasan yang disampaikan oleh anggota The Fed, yaitu si Jerome Powell. Ya, Jerome Powell bukan anggota Fed sih, tapi dia chairman-nya ya teman-teman sekalian. Dan itu makanya penting banget buat mereka yang istilahnya megang uang besar gitu kan. Aset under managementnya mereka kan bukan duit kecil lagi. Jadi untuk mereka menentukan atau mereka membuat keputusan itu diharuskan dengan data ya, bukan spekulasi. Jadi kita melakukan analisa, kita melakukan research, kita melihat data dan informasi yang kita bisa collect-nya sebagai fund manajernya, mereka execute berdasarkan hal tersebut. Jadi harus dengan reason yang jelas, bukan dengan reason yang istilahnya bersifat spekulatif. Ya, sekiranya seperti itu. Jadi saya anticipate-nya adalah wah ini menjelang FOMC press conference ya mungkin kita harus lebih berhati-hati aja di dalam mengeksekusi transaksi. So mungkin sedikit sharing ya ke teman-teman sekalian, ini adalah informasi ya yang sebenarnya saya baru saja post melalui grup advance ya. Jadi seperti yang saya sampaikan memang udah menjelang FOMC ini saya selalu menyampaikan hal yang sama untuk mengurangi posisi transaksi. Jadi sampai dengan sore tadi itu beberapa posisi saya sudah clear out teman-teman sekalian ya, dan malah mau mencari new setup. Yang terbayang itu adalah di Worldcoin. Ini sebenarnya karena di shield ya sama si Vitalik, dan kita tahu ada beberapa koin yang di shield sama si Vitalik itu end resultnya cukup bagus, seperti Ethereum Name Service kalau nggak salah agak earlier ya tahun ini kita bisa lihat Ethereum Name Service juga nanjaknya signifikan. Kemudian selain itu ada Solana. Ya, Solana itu akhir tahun lalu kalau teman-teman ingat dia ngepump banget signifikan sampai $100 lebih dari harga mungkin kisaran 40-30-an. Nah, itu sangat signifikan setelah di-mention sama Vitalik. Jadi kita pengen coba untuk ngebet di Worldcoin dan kita mau coba cari entry setup yang ideal. Tapi ternyata sampai malam hari ini walaupun Bitcoin memberikan konfirmasi yang menarik ya, sayangnya Bitcoin dominance-nya tidak demikian ya. Bitcoin dominance-nya nggak sesuai dengan ekspektasi ketika kita lihat sebelumnya dia sempat breakdown dari rising wedge, ternyata malah cenderung rebound lagi dan lebih cepat. Tapi saya rasa hal tersebut sangat wajar karena biasanya memang sebelum kita ngelihat market transisi ya dari Bitcoin ke altcoins ya, pasti selalu dilalui dengan proses yang sama. Bitcoin dominance dulu nanjak berbarengan dengan Bitcoin rally. Jadi money flow-nya ke sana dulu baru kemudian bertransisi. Ya, dan ya seperti yang saya sampaikan ya, saat ini saya nggak terlalu memaksakan untuk bertransaksi ya. Saya menunggu hingga ada trade yang setupnya itu membuat saya lebih yakin gitu ya. Jadi high conviction di setup tersebut dan baru kemudian saya pertimbangkan untuk coba untuk execute gitu. Nah, teman-teman sekalian ya, sekiranya seperti itu. Jadi memang pertimbangannya saat ini kalau misalkan kita ngomongin soal si market ya, terutama untuk perspektif kita dari sisi trading, kita nggak mau terlalu paksakan ya. Cuma pertimbangannya untuk spot tetap ya, positioning saya saat ini adalah tetap collect ya, dalam arti kamu dikasih diskon, kamu bisa manfaatin buat akumulasi itu bisa terus di-execute teman-teman sekalian. Meanwhile ya kalau buat kita yang di futures ya, saya mungkin akan lebih prefer untuk ya stop a bit ya, nggak ada salahnya kita nunggu FOMC press conference dulu. Saya nggak mau terlalu betting banyak menjelang news event yang bisa dibilang memberikan ketidakjelasan direction ya. Maka baru setelahnya ada kejelasan direction, institusi baru mengambil keputusan. Nah, besoknya kita bisa follow ya. Karena balik lagi teman-teman sekalian, tugas kita sebagai retail ya hanya bisa follow arus saja. Kita nggak bisa istilahnya mencoba counter the flow gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lakukan itu ya biasanya kena wreck ya, istilahnya dihajar atau dibantai sama market. Ya, so jadi saya sedikit sharing juga about my result ya, end result di sini, dan ini semua bukan berasal dari ketepatan saya lah di dalam mengexecute gitu.
gitu, atau di dalam win rate saya, win rate saya ternyata besar nih. Enggak teman-teman, tapi memang bagaimana cara kita untuk memanage transaksi tersebut dan gimana caranya kita bisa melakukan manajemen risk yang proper gitu. Jadi kuncinya sebenarnya kalau buat saya itu adalah kedisiplinan, dan saya sampaikan di sini, pahami ya bahwa lose is part of this business. Gak ada namanya bisnis tuh di dunia ini yang gak ada resiko, gak ada kerugian teman-teman, pasti ada ya. Even teman-teman istilahnya, coba sebut teman-teman satu bisnis yang mungkin nggak rugi sama sekali ya. Kalau misalnya rugi, bisnis yang nggak rugi kan orang pasti jadi inceran ya kan. Tapi faktanya segala bisnis, terutama yang legit, kita ngomong ya legit tuh dan clean, legal, udah pasti nggak mungkin nggak ada resiko lah. Semua pasti ada resiko. Jadi nggak ada yang namanya transaksi win terus. Itu yang saya tekankan, pasti ada lose-nya, dan itulah mengapa risk management skill sangat dibutuhkan untuk dapat hasil akhir yang manis ya. Sekiranya itulah ya, mungkin sedikit bisa sharing sama teman-teman sekalian ya seputar ya about trading lah ya, more or less-nya. Dan kita mau update lagi nih, kembali lagi ke progress analysis ya untuk si Bitcoin-nya juga sebelum FOMC press conference. Tapi setidaknya dari tadi ya intro yang saya berikan ke teman-teman saya harap punya gambaran. Oh ternyata menjelang FOMC itu untuk kita mungkin sedikit berhenti sejenak ya, atau menunggu sampai adanya clear kejelasan di dalam pergerakan terhadap institusi ya. Menurut saya bukanlah ya bisa dibilang merupakan langkah yang tepat lah. Kalau untuk teman-teman trading nih, ini kita berbicara short term, jangka pendek. Tolong jangan disamakan dengan jangka panjang gitu. Karena in the long term ya saya tetap sama teman-teman ya. Fundamentally Bitcoin in the long run ya bagus gitu loh. Kita tahu secara cycle after halving itu akan terjadi seperti apa, itu udah ada gambarannya. Teman-teman bisa lakukan research dan itu gratis by istilahnya Google, kalian googling, kalian YouTube, kalian search aja. Bahkan saya pun pernah ngebahas juga berdasarkan halving cycle, itu semua ada secara detail. Kita udah pernah sampaikan. Jadi kalau in the long run ya kita percaya pegang Bitcoin ini adalah sebuah pertimbangan yang sangat baik ya, dalam artian ketika kita berbicara mendiversifikasi aset gitu kan, instead of kita pegang rupiah yang dalam tanda kutip ada resiko mata uang kita terus bisa melemah secara jangka panjang terhadap mata uang utama seperti dolar gitu. Meanwhile ya pegang Bitcoin safe. Ya sekiranya seperti itu ya, tapi ini bukan kesempatan kita untuk ngobrolin soal itu. Saya cukup yakin teman-teman yang mungkin nonton video ini pengen tahu nih kira-kira view-nya seperti apa ya menjelang FOMC press conference. Jadi pertimbangan saya sebenarnya masih sama teman-teman sekalian ya. Tadi saya sempat sampaikan kok, saya sempat update juga by grup Telegram ya di sini. Update on previous analysis di Bitcoin ya terutama. Intinya kalau buat saya Bitcoin itu memang wajar banget sih dia kepentok ya di area resistance-nya dan mengalami koreksi. In the end kita ngelihat hari ini benar-benar dia mengalami koreksi, dia breakdown dari si triangle-nya, kemudian dia koreksi dan ongoing untuk retest ke Fibonacci 0,618 serta ada fair value gap di situ yang juga ketutup. Ternyata begitu sampai di sana teman-teman bisa lihat ya reaction-nya ternyata cukup baik. Kita ngelihat ada market structure shift ya, buyer start kick in again, kemudian dia balik lagi ke area resistance yang kita marking dan juga fair value gap di sini ke fill ya, cukup baik lah ke fill-nya kalau kita lihat di sini. Dan setelah ini kalau misalkan kita dapat retracement, sebenarnya retracement ini untuk kita manfaatkan secara jangka pendek melakukan long position. Ya, meanwhile kalau misalkan secara jangka panjang seperti yang saya sampaikan ya, kemarin dapat retrace ya, itu sebenarnya kesempatan untuk akumulasi. Plus sebelum-sebelumnya juga sama ya, toh harga udah sampai bawah, ada ascending triangle breakout. Ini kalau buat spot harusnya merupakan timing ideal untuk kalian melakukan akumulasi gitu. Instead of kalian paksain nih kayak, wah kalian buy di sini, ya dia turun, wah ini buy di sini, dia turun buy di sini. Ternyata the best timing adalah ketika dia mampu breakout trend line dan kalian bisa saving a lot of money along the way gitu ya, sepanjang prosesnya. Jadi kalian bisa dapat akumulasi dengan timing yang oke. Itu buat teman-teman yang udah mengerti secara advance lah kalau kita ngomongin technical analysis. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin gue nggak terlalu memahami di sana, skill gue nggak terlalu dalam, ya udah gak ada masalah guys. Kalian bisa lakukan DCA di level-level yang menjadi kunci seperti 40.500. Kenapa di situ merupakan area kunci ya? Karena sebelumnya ada support level di sana. Nah begitu sampai sana kalian decide untuk start DCA, menurut saya itu adalah pilihan yang tepat atau pilihan yang cukup oke lah ya. Nah progres saat ini, sorry teman-teman,
kita lanjut dulu ya. Mungkin sebelum price actionnya kali ya. Ini kan tadi sempat share ya supaya teman-teman ada gambaran aja. Oh iya, tadi kita sudah sempat anticipate loh di 0,618 itu ada probabilitas harga bisa kepantul atau rebound gitu. Karena memang itu golden ratio dan part of the retracement dari swing yang terjadi di sini ya, sekiranya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, nanti FOMC statement nih. Ini menurut saya penting nggak penting ya, harusnya sih cukup penting karena nanti berhubungan dengan apa yang coba untuk di-execute ya sama The Fed di sepanjang kuartal 1, kuartal 2 dan seterusnya gitu. Dan perlu diingat pertemuan Fed berikutnya itu akan dilangsungkan pada bulan Maret mendatang. Jadi ya masih cukup panjang lah selisih waktunya. And then Fed interest rate decision, kita cukup percaya Fed tidak akan naikin suku bunga, which is ini nggak perlu di-anticipate ya. Namun yang kita perlu antisipasi adalah pada saat press conference-nya, ya setengah jam setelahnya, itu nanti the Fed, Jerome Powell itu akan diajak ngobrol sama para wawancara, maksudnya para wartawan ya, maksud saya teman-teman. Nanti dia tanya, Pak ini menurut Bapak gimana nih inflasi selama ini begini. Pak kira-kira gimana gitu ya. Ntar dia jawab, menurut saya begini. Nah itu market bergoyang berdendang ya, terutama kalau yang berhubungan dengan forex market ya, kayak misalkan USD Japanese Yen, kemudian XAU USD. Nah ini udah bakal berguncang ya, bahkan ini before itu aja udah berguncang teman-teman sekalian ya. Dan previously saya sempat ada menarik ya, ini sebenarnya sempat ada analisis ya untuk UJ. Pandangan saya adalah memang ini saya harus copy. Nah ya sebentar. Ini sharing sedikit teman-teman. Pandangan saya memang sebenarnya adalah UJ ini bisa turun ya. Jadi dia udah mengalami market structure shift. Saya expect dia bisa retrace maybe 61 at 71. Habis itu dia reject ya, kembali turun. Prosesnya ternyata lama juga ya. Dia naik, yes ada another istilahnya break of structure atau market structure shift lagi di sini. Baru kemudian teman-teman lihat, perhatikan baik-baik. Harga mengalami retracement, membentuk yang namanya konsolidasi, dan tepat before harga turun itu istilahnya bukan harga turun, maksud saya before harga turun ada proses konsolidasi dan retracement. Jadi menarik ya, kita bisa lihat terbentuk seperti pola head and shoulders dan boom, breakdown dia. Ya ini terjadinya menjelang FOMC. Detik-detik menjelang FOMC. Jadi sebegitu khawatirnya market menurut saya untuk merespons apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada malam hari ini. Dan sebenarnya kita udah punya early lead lah ya kalau kita bisa bilang. Dan melihat dari posisinya si USD Japanese Yen. Ya, which is dollar index yang sekarang itu posisinya tiba-tiba turun secara signifikan. Ini berarti market percaya bahwa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada malam hari ini itu very likely akan cenderung dovish. Dovish itu artinya dia akan berbicara soal potensi istilahnya the Fed ya untuk melakukan pemangkasan suku bunga pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan sejauh ini probabilitas tertinggi masih sama ya seperti yang saya sempat mention di dalam salah satu video update saya cukup lama. Harusnya yang ini teman-teman ya, faktor fundamental penggerak harga Bitcoin ya. Please nonton lagi kalau boleh. So kita lihat lagi probabilitiesnya. Nah sejauh ini pada pertemuan di bulan Maret ya, tanggal 20 Maret, itu market percaya 56% The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga by 25 basis point atau 0,25%. Dan seterusnya angkanya turun, 94, 56, 52, ya 52, 49, 48, 43, 40, dan seterusnya. Ya ini nanti bisa berubah-berubah karena kan pada setiap press conference ketika dia memutuskan suku bunga untuk dikeluarkan, ya itu dia tugasnya sebenarnya untuk menenangkan publik dan market gitu. Nah, sejauh ini angkanya di kuartal 1 akhir ya, ekspektasinya adalah 5% sampai 5,25%, dan di kuartal 2 pada akhir kuartal 2 ya, ekspektasinya adalah bisa dipangkas sampai 4,5%. Ini artinya ada pemangkasan suku bunga, berarti The Fed percaya bahwa market harus di-stimulate kembali, dan ini artinya ada probabilitas yang cukup besar lah, istilahnya ada money flow yang berpindah dari
deposit, bank, ya dan lain-lain itu kemudian berpindah ke aset berisiko, dan salah satunya adalah si Bitcoin sebagai salah satu aset yang dianggap masih menjadi bagian dari aset berisiko. Ya ini bukan kita ngomongin buat diri kita teman-teman, tapi lebih kepada untuk secara global gitu ya. Dimana prosesnya juga kan istilahnya kayak BlackRock dan kawan-kawan sebelum dia menawarkan Bitcoin ETF spot, dia harus bisa menjelaskan dulu dong ya kan kepada para investor-investor yang sudah berumur, yang memang sudah memasuki usia pensiun, ya dia mencoba untuk menjelaskan, Pak, Bitcoin itu seperti ini loh, fundamentalnya kayak gini loh, sebenarnya lebih, ya bisa dibilang sedikit lebih aman, gini, ya mungkin kayak gitu ya, mencoba cara mereka untuk menyampaikan, dan dari sana baru ada tambahan demand yang datang dari market. Ya lansia-lansia tadi ya, kok kita ngomongin lansia ya teman-teman ya, tapi di usia-usia pensiun lah, karena kebanyakan dana yang dikelola mereka juga kan ada dana-dana pensiun, dan itu harus dengan seizin dan consent daripada si para investornya sebelum mereka istilah mengalokasikan sebagian aset mereka untuk dibelikan Bitcoin. Ya sekiranya seperti itu teman-teman sekalian. So for now secara kesimpulan for Bitcoin, saya ngelihatnya Bitcoin sempat ya meng-create yang namanya lower low nih pada daily candle, but melihat proses saat ini sejauh inilah kita bisa bilang karena dia bergerak naik kembali, tanggapan saya adalah melihat proses turun ini memang hanya sekedar untuk retracement saja. Jadi kembali lagi guys, ini jatuhnya adalah higher low. Ya, ini kalau kita simplify. Tapi kalau teman-teman saya Vin, coba deh, ini kan ada trend line. Ya, teman-teman mau tambahin trend line, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ini preferensi masing-masing teman-teman ya. Terus ada yang bilang lagi, Vin, tapi ini coba deh perhatiin, ini ada ascending broadening wedge loh. Ascending broadening wedge berarti lebih ke arah negatif. Ya, itu juga benar, preferensi masing-masing, sekali lagi nggak ada salahnya. Ya, but for me personally, saya ngelihat dari perspektif ini teman-teman, secara struktur ya, selama Bitcoin tetap mempertahankan strong demand ini, maka saya percaya Bitcoin itu masih bisa naik lagi. Sebab kenapa? Sebab masih ada pembelinya. Ya, pembelinya ini yang menurut saya menjadi kunci lead buat saya menentukan ini bias gue secara overall tuh masih bullish atau udah start khawatir berpotensi reversal dan bla 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 gitu ya. Selama struktur ngasih tahu saya ini masih bullish, chart pattern itu buat saya adalah secondary opinion. Indikator juga sama, secondary opinion. Selebihnya saya percaya kepada struktur, karena struktur ngasih tahu ke saya bahwa masih ada pembeli di sana dan pembelinya mampu untuk membuat harga Bitcoin naik. Itu artinya demand masih lebih banyak daripada supply-nya. Buyersnya lebih banyak daripada sellersnya, sekiranya seperti itu. Jadi simple banget teman-teman ya. Dan FOMC nanti malam ya sebenarnya kita nggak bisa nebak ya sekiranya apa yang akan disampaikan. Cuman yang saya pengen deliver ke teman-teman adalah satu buah pertimbangan saja. Ini betul banget ya, salah satu viewer saya sempat ngasih komen, Vin, gimana kalau misalkan time frame daily sebenarnya ini adalah bagian dari retracement-nya. Ya benar, inilah kenapa saya tambahkan Fibonacci 61.8% di salah satu video update yang saya berikan ke teman-teman. Ya karena memang concern saya adalah what if price only going up to this level and then ternyata dia kena reject lagi. Jatuhnya apa teman-teman? Jatuhnya adalah A and B and C wave corrective pattern. Ya, ini adalah sebuah teori yang disampaikan oleh Elliott Wave menjelaskan bahwa pada proses koreksi itu biasanya berlangsung 3 wave correction, dan ya pokoknya seperti itu teman-teman ya, kita nggak ngomongin soal itu saat ini, tapi itu teori yang menurut saya bisa divalidasi ya kalau misalkan memang ternyata ada rejection nih pada range $44.700. Tapi sebelum ada rejection saya tidak mau terlalu banyak berasumsi, karena dengan kita berasumsi kita jadi punya kekhawatiran yang sebetulnya belum tentu terjadi juga ya. So for now apa yang di depan mata saya saat ini adalah menunjukkan buyers pada Bitcoin masih ada, reacting dengan cukup baik dari area fair value gap yang terbentuk di sini ya, between high point ini dan low point ini ya teman-teman ya. That's your fair value gap reacting pretty well, dapat Fibonacci, dapat bullish engulfing tepat di Fibonacci retracement, golden ratio, dan juga fair value gap ini udah confluence yang sangat baik sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman let's say kalian miss this opportunity, kalian nggak entry pada saat dia retrace seperti ini, maka sebenarnya nggak perlu dijadikan penyesalan juga ya. Teman-teman bisa masuk kok pada kesempatan berikutnya di proses retracementnya. Nah, after dia retest atau retracement, kalian bisa notice juga bahwa ada kemungkinan kok membentuk pola yang namanya inverted head and shoulders. Jatuhnya jadi continuation chart pattern yang untuk potensi higher high.
Ya, dan dengan dia break dari 43.600, ini artinya kita juga break terhadap resistance yang sangat-sangat penting. Dan ini kalau misalkan mampu di breakout, artinya ekspansi range kita masih bisa berlanjut sampai 44.600. Dan kalau kalian notice, 44.600 time frame daily itu artinya Fibonacci 0,618%. Menjadi area yang juga sama-sama kita perhatikan saat ini bisa memberikan ancaman pada Bitcoin buyers ya untuk terkena tekanan jual dari mereka. Ya, sekiranya seperti itu, thank you banget buat teman-teman yang mungkin udah nonton video ini sampai finish. Secara summary adalah do not bet ketika dalam kondisi FOMC press conference, karena itu adalah news event penting. Apa yang diomongin orang-orang kita nggak akan pernah tahu, dan apakah ini bisa memberikan dampak seperti apa terhadap market. Yang pasti ada volatilitas di sana, dan buat saya lebih prefer bet dengan probabilitas yang lebih tinggi, which is saya lebih prefer dengan kepastian lah dari segi pergerakan harga saat ini ya. For now, Bitcoin up, Bitcoin dominance up, jadi kita punya kesempatan untuk altcoins dapat harga murah nih, ibaratnya untuk kita mempertimbangkan kembali melakukan transaksi dengan setup long yang mungkin terlihat cukup menarik di sana. Oke, so for now, that's gonna be it. Thank you very much for watching, dan sampai jumpa kembali di video update berikutnya. Ini teman-teman, before kita tutup, next time aja deh. Okay, God bless everyone. Cheers and bye-bye guys.